Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami di channel YouTube Mikrotik Indonesia. Sebuah kabar gembira buat teman-teman. Apa itu kabar gembiranya? Nah, ini saya ceritakan. Kemarin kita sempat membutuhkan sebuah fitur yang namanya kontainer untuk menginstal aplikasi pihak ketiga, contohnya AdGuard, yaitu untuk memblokir iklan ketika kita browsing. Nah, di versi OS terbaru, khususnya di router OS versi 7.15, ada fitur yang namanya AdList. Nah, ini kegunaannya untuk apa? Gunanya hampir sama kayak kita nginstal AdGuard, yaitu kita bisa blokir-blokir iklan yang ada di website. Nah, bagaimana cara konfigurasinya? Silahkan tonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe yang belum subscribe. Kemudian klik tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi terbaru video dari kami. Oke, fitur AdList ini memanfaatkan DNS atau Domain Name System untuk membelokkan traffic yang menuju ke domain-domain tertentu. Kemudian kita akan blok melalui IP, yaitu IP 0.0.0.0, yang mana IP tersebut tidak bisa dirutekan atau tidak bisa digunakan dalam jaringan. Nah, kabar baiknya lagi, AdList ini bisa digunakan hampir di semua arsitektur router OS. Kalau dulu kita menginstal kontainer itu harus menggunakan arsitektur dengan chipset ARM, ARM64 atau x86. Tapi AdList ini yang penting teman-teman menggunakan router OS, entah itu MIPS B atau yang lainnya, tapi menggunakan OS yaitu OS 7.15. Nah, gimana cara konfigurasinya? Sebenarnya ada dua macam ketika kita ingin menggunakan AdList ini. Yang pertama adalah ada yang namanya kita membuat semacam kumpulan sebuah alamat domain yang mana domain tersebut menyediakan iklan-iklan yang beredar di sebuah website tertentu. Nah, kita bisa membuat listnya dulu, kemudian kita tambahkan pada AdList tersebut. Atau untuk cara yang kedua adalah kita bisa menambahkan sebuah URL yang di dalam URL tersebut itu adalah isinya list atau daftar-daftar domain-domain penyedia jasa iklan atau AdSense. Oke, kita langsung saja praktekkan gimana cara konfigurasi AdList-nya. Saya di sini ada sebuah router ya, menggunakan router Mikrotik, serinya adalah Hub AC Lite. Kemudian arsitekturnya adalah MIPS B. Kemudian saya punya sumber internet yang masuk melalui melalui wireless ya, melalui wireless. Kemudian di jaringan lokal saya menggunakan Ether 2 kemudian masuk ke laptop saya. Nah, langkah yang pertama harus teman-teman lakukan adalah basic config. Itu harus. Yang penting router bisa connect ke internet, kemudian bisa menyalurkan ke jaringan lokal. Contohnya di sini adalah laptop saya. Nah, di sini saya akan cek apakah laptop saya sudah bisa browsing ke internet apa belum. Nih ya. Nih, oke. Laptop saya sudah bisa terhubung ke internet melalui router Hub AC Lite. Nah, kemudian langkah-langkah pertama yang harus teman-teman lakukan ketika ingin menggunakan fitur AdList ini. Oke, kita coba remote Winbox-nya terlebih dahulu ya. Oke, ini adalah Winbox saya, Hub AC Lite, kemudian ini adalah arsitekturnya adalah MIPS B, kemudian menggunakan router OS versi 7.15. Oke. Nah, fitur AdList-nya itu ada di mana? Fitur AdList-nya ada di IP, ya, kemudian DNS, kemudian di sini ada fitur baru yang namanya AdList. Nah, seperti yang tadi saya utarakan di awal, ada dua cara penambahan. Ya, penambahan pada menu AdList ini. Yang pertama yaitu kita coba klik tanda plus. Yang pertama adalah menggunakan file. Nah, kalau menggunakan file ini berarti teman-teman harus membuat daftar sendiri ya, kemudian nanti disimpan ya dengan file extendnya adalah txt atau teks gitu ya. Dengan format itu biasanya atau yang sudah kita yang sudah diutarakan di mikrotik.com itu
Ya, kita coba buka atlist. Kita coba cari di helpnya mikrotik.com. Ya, caranya adalah sebenarnya kalau teman-teman ingin menambahkan secara manual itu dengan format 0.0.0.0 kemudian nama domainnya apa. Ini kita cari atlist ya. Nih. Ini adalah caranya, yaitu benar ya. 0.0.0 kemudian contohnya di sini ada example1.com, adsapa.com dan seterusnya. Nah, teman-teman nanti dibikin saja menggunakan notepad gitu, kemudian di copy paste satu-satu. Nah, itu kalau teman-teman pingin cara yang manual. Tuh. Kemudian sebenarnya ada cara yang kedua, yaitu kita balik lagi ke Winbox. Cara yang kedua adalah teman-teman tinggal memasukkan URL. Nah, kita balik lagi, URL-nya ada di mana? Nah, URL-nya ini sebenarnya teman-teman bisa cari juga dengan kata kunci misalkan daftar DNS blokir gitu. Itu banyak sekali. Atau daftar AdSense blokir gitu banyak sekali. Di GitHub itu banyak sekali. Nah, kalau di websitenya mikrotik.com sendiri itu ada yang namanya URL-nya. Ini sudah dicontohkan, yaitu menggunakan DNS-nya dari atau list DNS dari Stephen Blake. Nah, caranya di sini juga sudah ada ya, tinggal ini di copy paste aja. Oke, susah. Oke, tinggal copy paste ya, kemudian masuk ke new terminal, tinggal di copy paste seperti ini, lalu kemudian silakan teman-teman klik enter. Nah, itu adalah cara yang pertama. Kita coba lihat cara yang pertama apakah berhasil atau tidak, apakah masih ada iklan yang tertampil atau tidak. Nah, caranya adalah gampang. Saya akan buka sebuah website ya, atau sebuah domain gitu. Saya akan coba buka detik.com misalnya. Oke, kita akan coba lihat apakah iklannya masih bisa tertampil atau tidak. Oke, saya buka lagi misalkan apalagi goal.com misalkan. Nah, teman-teman bisa lihat ternyata di sini iklannya itu masih bisa tertampil atau masih tertampil, artinya cara yang pertama itu mungkin tidak berjalan efektif atau tidak berjalan dengan semestinya. Mungkin karena ini fitur baru ya, jadi mungkin masih ada perlu perbaikan dari OS-nya ya. Semoga nanti untuk kedepannya atau update kedepannya akan diperbaiki bug ini ya. Kita masih bisa lihat di sini banyak sekali iklan yang tertampil ya ketika kita buka sebuah website. Kemudian kita coba cek juga di DNS atlist-nya ya. Ternyata di sini juga belum ada namecon ataupun matchcon ya. Kalau nanti ketika atlist-nya ini berjalan atau berjalan semestinya seperti yang kita harapkan, biasanya di sini matchcon-nya ini dia akan ada counternya, akan ada nilainya. Itu. Ternyata cara yang pertama belum berhasil ya. Kemudian untuk cara yang kedua kita akan coba cara yang kedua ya. Yang pertama yang kedua ini kita bisa bikin listnya itu manual satu persatu. Tapi kalau kita bikin manual sebenarnya cukup merepotkan karena sebenarnya banyak sekali atau bahkan ribuan ya. Ada ribuan domain yang menyediakan layanan iklan sebenarnya. Jadi kita bisa memanfaatkan dari URL tadi. Ya, kita manfaatkan dari GitHub-nya si Stephen Blake tadi, kita copy paste di browser ya. Kita coba hapus yang depannya ini. Kita mulai HTTPS, kemudian yang belakangnya kita hapus sampai host. Nah, ini kemudian kita enter. Nah, sebenarnya di
URL tadi itu isinya juga adalah sebuah daftar, ya, daftar domain penyedia iklan. Ini kalau teman-teman lihat di sini ada banyak sekali ya, hampir ribuan. Nah, ini dia yang saya katakan tadi. Ini adalah contoh dari ketika teman-teman pengen menambahkan secara manual, itu adalah menggunakan format 0.0.0.0 kemudian nama domain. Artinya apa? Ketika teman-teman ingin atau membuka sebuah website, kemudian ada muncul iklan atau nama domain tersebut, maka dengan @list ini dia akan dibelokkan ke IP 0.0.0. Itu kenapa formatnya adalah seperti ini. Artinya ketika domain tersebut dibelokkan ke alamat IP 000 tersebut, maka kita atau website kita, atau browser kita itu tidak bisa menampilkan domain tersebut. Artinya iklan tersebut bisa terblokir. Seperti itu sebenarnya konsepnya. Itu seperti ini. Nah, caranya gimana? Kita tinggal Ctrl A saja. Seperti ini, kita copy paste. Kemudian di paste ke Notepad. Oke. Kalau sudah, ini kita copy paste aja. Ini banyak sekali ya filenya. Gede ini filenya. Kemudian kita simpan saja. Kita simpan di desktop misalkan. Ini tadi sebenarnya sudah ada. Oke, nggak apa-apa. Saya timpa aja. Oke, sudah ada. Kemudian file tadi atau file yang sudah kita download tadi yang berisi @list tadi atau list-list dari domain, kita masukkan atau kita copy ke router. Nah, caranya seperti apa? Caranya silakan teman-teman balik lagi, kita remote routernya ya. Kemudian teman-teman cari menu yang namanya file. Nih, seperti ini. Nah, kemudian tinggal kita drag and drop saja filenya. Oke, ya, filenya sudah masuk, namanya adalah Stephen Black ya. Kalau sudah, kita balik lagi ke menu @list, IP, DNS, kemudian @list seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi, ya. Kemudian kita pilih pada parameter file, lalu kita cari filenya tadi. Nah, filenya namanya adalah Stephen Black. Nah, kemudian di sini ada juga SSL Verify. Kalau teman-teman mempunyai sertifikat SSL, ini akan lebih bagus. Tapi karena saya belum punya sertifikat SSL, jadi saya uncheck saja. Kalau sudah, tinggal klik apply ya. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada sekitar berapa ini? 16.900 sekian ya. 16.900 sekian daftar domain penyedia entah itu AdSense, entah itu phishing, entah itu malware, entah itu apapun, ataupun judi online, kemudian situs XXX dan sebagainya. Sebenarnya ini dengan menggunakan fitur ini sebenarnya bisa diminimalisasi. Jadi kita untuk melakukan browsing, kemudian kita mau cari-cari gitu lebih aman ya. Tuh, kemudian saya akan coba lagi ya. Saya akan coba lagi, ini akan saya hapus. Oke, akan saya close semua, kemudian akan saya lakukan clear ya. Akan saya lakukan clear untuk case-nya. Oke, saya clear. Kemudian di sisi routernya ya, saya case-nya juga akan saya lakukan flash case seperti ini. Oke, kalau sudah, saya akan coba buka website yang tadi ya. Saya coba pertama buka detik.com seperti ini. Nah, kita akan coba cek ya. Kita akan coba cek. Nah, nih. Apakah iklannya masih muncul atau tidak? Nah, tadi di sini ada iklannya ya.
lupa tadi iklannya apa. Nah ini ternyata iklannya itu sudah benar-benar tidak muncul. Tuh. Kemudian kita coba buka lagi misalkan tadi apa ya? Nih, google.com misalkan. Atau buka lagi, nah live score. Biasanya ini yang sering di apa namanya di blog ini karena banyak iklan judinya. Tuh. Aman ya, nggak ada iklan apapun. Oke. Bersih. Jadi kelihatan lebih kenceng ya. Nah, nih di salah satu website nih malah kita terdeteksi menggunakan adblock, padahal saya di browser sama sekali tidak menggunakan adblock ya. Hanya menggunakan adlist. Tapi di sini di website ini itu terdeteksi menggunakan adblock. Tuh, ya. Berhasil ternyata. Oke, kita coba cek lagi di Winbox ya. Di adlist apakah counternya nambah. Nah ini counternya sudah nambah. Tuh. Nah ketika nanti teman-teman buka website baru atau website yang lain, kemudian ada domain dengan apa AdSense atau iklan-iklan, maka dia akan menambah. Secara otomatis counternya akan nambah. Ini baru 3 websitenya yang saya buka. Itu menarik. Kita tidak perlu membeli router dengan arsitektur ARM atau RM64. Ya, cukup menggunakan router-router yang MIPS-B, RP750 yang teman-teman banyak gunakan, RP951. Tuh yang penting adalah menggunakan router OS versi 7.15. Selain router OS versi itu belum ada karena itu baru ada di 7.15. Oke. Adlist ini hanya akan bisa berjalan secara efektif ketika teman-teman yang pertama adalah menggunakan versi 7.15. Entah itu mau ARM64, ARM atau X86 atau ISB apapun itu, yang penting menggunakan versi 7.15. Nah, kemudian yang kedua adalah teman-teman ketika menggunakan adlist ini itu tidak semua halaman website itu iklannya akan bisa terblokir secara otomatis karena apa? Karena kita sangat tergantung dengan list atau daftar ketika kita download ya, yang kita download tadi. Jadi kita masih tergantung dari pihak lain agar bisa menambahkan list secara manual tersebut. Jadi mau nggak mau kita harus update terus daftarnya agar kita bisa blocking iklan tersebut. Nah sayangnya ya menggunakan fitur URL yang URL tadi itu entah ini bug atau apa atau memang bisa belum berjalan. Kalau memang itu menggunakan URL harusnya kita bisa update secara otomatis melalui URL tersebut. Namun karena yang menggunakan URL ini belum bisa berjalan dengan semestinya ya kita mau nggak mau kita bisa menambahkan secara manual. Oke, buat teman-teman yang ingin mencoba fitur baru ini yang belum punya peralatan router Mikrotik, teman-teman bisa lakukan pembelian melalui website citraweb.com ataupun melalui marketplace kesayangan teman-teman dengan nama Toko Citraweb ya. Kemudian teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Kemudian buat teman-teman yang ingin bertanya silahkan tuliskan di kolom komentar, kemudian klik tombol share agar video ini lebih bermanfaat buat teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sama kayaknya ketika kita menginstal AdGuard di kontainer ya. Lali aku untuk menginstal sebuah DNS server, kemudian digunakan untuk membuat kontainer untuk menginstal DNS server. Bener tuh? Oke, fitur adlist ini selain mana? Oh, balen misan kan? Dia cadangan apa? Adlist ini teman-teman malah nulis mau